Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Maulana Saputra dengan NIM 2204010. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Afif Mahmudi Eskom Mkom. Saya akan menyampaikan tentang bab 2 yaitu metodologi penelitian untuk mahasiswa komputer. Pada subbab ini ada beberapa subbab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian untuk mahasiswa komputer, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat jenis penelitian untuk mahasiswa komputer. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian merupakan komponen krusial dalam pengembangan pengetahuan, teknologi, dan aplikasi baru di dunia ilmu komputer. Oleh karena itu, pemahaman metodologi penelitian yang tepat sangat penting bagi mahasiswa komputer agar dapat melakukan penelitian secara efektif dan memberikan kontribusi yang berarti. Ada beberapa poin yang penting yang ditekankan dalam pendahuluan ini. Yang pertama adalah pentingnya metode penelitian. Metode penelitian adalah pendekatan metodologi sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Dan juga dapat memahami metodologi yang tepat sangat penting bagi mahasiswa komputer untuk menghasilkan penelitian yang efektif dan kontribusi pada bidang ini. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Penelitian di bidang ilmu komputer semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Mahasiswa yang tertarik dengan menjadi peneliti harus memahami metodologi penelitian yang baik. Yang ketiga ada kombinasi pendekatan. Metodologi penelitian ilmu komputer melibatkan kombinasi pendekatan eksperimental, analitis, dan pengembangan sistem yang menjawab pertanyaan yang kompleks. Yang selanjutnya ada kontribusi dan pengembangan keterampilan. Memahami metodologi yang tepat dapat mengikuti tips penelitian yang efektif. Jadi mahasiswa dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu komputer dan pengembangan keterampilan penelitian. Yang selanjutnya ada konteks spesifik. Pada konteks spesifik ini, metodologi penelitian untuk mahasiswa ilmu komputer sering mencerminkan proses umum dalam penelitian ilmiah, tapi disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik bidang ilmu komputer. Yang terakhir ada metode umum. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penelitian komputer meliputi eksperimen, studi kasus, survei, dan analisis data. Jadi perencanaan prosedur penelitian yang terperinci termasuk pengumpulan data, teknik analisis, dan alat yang digunakan sangatlah penting. Singkatnya, pada pendahuluan ini menekankan bahwa metodologi penelitian adalah fondasi bagi peneliti yang efektif di bidang ilmu komputer. Mahasiswa perlu memahami berbagai metode dan pendekatan untuk melakukan penelitian yang bermakna dan berkontribusi pada kemajuan bidang ini. Selanjutnya pada poin 2.2 ada metode penelitian untuk mahasiswa komputer. Yang pertama ada metode studi kasus, yaitu pengumpulan dan menganalisis literatur yang relevan seperti jurnal, artikel, buku, dan lain-lain untuk memahami topik penelitian. Yang kedua ada metode eksperimental, merancang dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis atau mencari solusi. Contohnya pada pengujian kinerja algoritma atau sistem baru menggunakan data percobaan, membandingkan kecepatan atau efisiensi beberapa algoritma pencarian atau percobaan pengguna. Yang ketiga ada studi kasus, analisis mendalam terhadap kasus sistem seperti sistem teknologi atau masalah, serta implementasinya dalam lingkungan nyata. Pada studi kasusnya, implementasi sistem manajemen basis data di perusahaan, kegagalan sistem, atau masalah keamanan. Pada yang keempat, ada metode survei, pengumpulan data dari responden melalui kuesioner atau wawancara untuk memahami tren, preferensi, atau kebutuhan pengguna terkait teknologi. Ada survei untuk mengetahui kebutuhan pengguna terkait aplikasi mobile atau pendapat pengguna tentang antarmuka pengguna suatu aplikasi. Yang kelima ada penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif
dan interpretatif untuk memahami konteks, persepsi, dan pengalaman pengguna melalui wawancara, observasi, atau analisis konten. Contohnya, analisis wawancara mendalam dengan pengguna untuk memahami preferensi mereka terhadap teknologi tertentu. Yang keenam ada penelitian kuantitatif, menggunakan data metode analisis kuantitatif seperti angka, statistik, untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data ini bisa melalui survei, eksperimen, atau analisis data yang tersedia. Poin yang selanjutnya ada rekayasa perangkat keras atau hardware, penelitian terkait pengembangan perangkat keras komputer seperti sirkuit terpadu, mikroprosesor, dan lain-lain. Yang ke-8 ada metode pengembangan perangkat lunak, mengikuti siklus pengembangan perangkat lunak, analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, pengujian, dan evakuasi. Pada metode pengembangan perangkat lunak ini berfokus pada pengembangan aplikasi perangkat lunak atau sistem informasi baru serta meningkatkan atau optimalisasi perangkat lunak yang sudah ada. Poin yang ke-9, metode penelitian tindakan, kolaborasi antara penelitian dan pemangku kepentingan untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi solusi untuk masalah konkret dengan tujuan meningkatkan situasi atau kondisi yang ada, melibatkan siklus berulang dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang 10 ada metode pengamatan. Metode pengamatan yaitu kita dapat mengamati perilaku pengguna atau sistem dalam situasi nyata untuk memahami interaksi dan menentukan pola atau masalah. Yang terakhir ada metode analisis data. Metode analisis data ini mengumpulkan pemrosesan dan analisis data untuk menemukan pola atau tren. Biasanya menggunakan berbagai teknik analisis data seperti analisis statistik, analisis jaringan, atau analisis teks. Pada poin 2.3 ini memuat metodologi penelitian atau rangkuman dari langkah-langkah metodologi penelitian bagi mahasiswa komputer. Metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagi mahasiswa komputer, memahami langkah-langkah ini sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Berikut adalah rangkuman dari langkah-langkah yang saya ambil dari bab 2. Yang pertama ada identifikasi topik. Pilih topik yang menarik, relevan, dan memiliki potensi kontribusi baru dalam bidang ilmu komputer. Yang kedua ada review literatur. Review literatur ini kita dapat mempelajari penelitian sebelumnya untuk memahami konteks dan menemukan celah pengetahuan. Yang ketiga ada penentu metodologi. Kita dapat memilih metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, seperti eksperimen, survei, studi kasus, dan lain-lain. Yang keempat ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini kita buat pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus pada klien kita. Yang kelima ada kolaborasi. Pada kolaborasi ini kita diskusikan dengan rekan atau dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dari apa yang kita mau bikin. Yang keenam, yang selanjutnya ada perencanaan. Pada perencanaan ini kita membuat rancangan eksperimen atau sistem jika diperlukan. Yang selanjutnya ada implementasi, lakukan penelitian sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Ada 8, ada gunakan sumber daya. Kita dapat memanfaatkan seperti perpustakaan, jurnal, dan platform online lainnya. Yang ke-9 ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita dapat mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas. Yang ke-10 ada analisis data. Analisis data ini kita dapat menganalisis data menggunakan teknik yang sesuai yang kita dapat atau kita
kutip dari penelitian lainnya. Yang ke-11 ada interpretasi, kita menginterpretasikan hasil dan buat kesimpulan. Yang ke-12 ini ada presentasi dan publikasi. Sampaikan hasil penelitian dalam seminar atau publikasi dalam jurnal. Yang ke-13 ada evaluasi. Pada evaluasi ini kita evaluasi penelitian dan terima umpan balik dari dosen atau dari teman kita. Yang ke-14 ada etika. Pastikan peneliti memenuhi standar etika. Pada poin yang terakhir ada 2.4 jenis-jenis penelitian untuk mahasiswa komputer. Pada penelitian dalam ilmu komputer sangat beragam, mencakup pengembangan dan pemahaman komputasi serta teknologi informasi. Jadi mahasiswa dapat memilih jenis penelitian yang sesuai dengan minat, tujuan, dan keahlian mereka. Setiap jenis penelitian memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian di bidang komputer yang dijelaskan. Ini dapat saya jelaskan. Yang pertama ada penelitian analitis, melibatkan analisis sistematis atau komputasional untuk memahami sifat dan perilaku komputer, algoritma atau model. Contohnya kita dapat menganalisis kompleksitas algoritma, analisis statistik atau pemodelan matematis dari masalah komputasi. Misalnya menganalisis efisiensi algoritma pencarian atau memodelkan performa jaringan komputer. Yang kedua ada penelitian lapangan, melibatkan pada penelitian lapangan ini kita melakukan observasi penggunaan teknologi di lingkungan kerja, survei pengguna, studi kasus, implementasi sistem informasi, misalnya mempelajari bagaimana penggunaan berinteraksi dengan aplikasi mobile baru atau mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk sistem e-learning. Yang ketiga, penelitian desain. Pada penelitian desain ini kita berfokus pada pengembangan dan evaluasi desain baru untuk produk atau teknologi. Kita juga dapat bisa melibatkan rekayasa perangkat lunak atau perangkat keras untuk menciptakan solusi baru atau meningkatkan yang sudah ada. Contohnya seperti pengembangan antarmuka pengguna untuk aplikasi mobile, perancangan arsitektur sistem basis data yang efisien atau penggunaan protokol jaringan baru. Yang keempat, melibatkan eksplorasi dan pengembangan teori baru yang dapat diterapkan pada komputer. Pengembangan teori baru dalam algoritma, teori bahasa formal, atau konsep fundamental. Yang kelima, penelitian terapan. Melibatkan pengembangan solusi praktis untuk masalah nyata di bidang komputer bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis dalam konteks praktis. Yang keenam ada penelitian interdisipliner. Pada penelitian interdisipliner ini contohnya kita dapat menggabungkan kecerdasan buatan dengan ilmu kesehatan untuk pengembangan teknologi medis seperti biologi komputasional, kedokteran informasi, atau robotika medis. Yang ketujuh ada penelitian sosial, memahami dampak teknologi terhadap masyarakat dan budaya, serta implikasi etis dan sosial dari pengguna teknologi. Penelitian tentang penelitian sosial ini terdampak pada media sosial terhadap interaksi sosial, privasi data, atau disinformasi online. Yang kedelapan ada penerapan kolaboratif, melibatkan kerjasama antar peneliti dari berbagai disiplin ilmu atau lembaga untuk mengatasi masalah kompleks atau multidisiplin. Contohnya kita dapat mengambil proyek bersama antara universitas, industri, atau pemerintah dalam pengembangan teknologi baru. Yang ke-9 ada penelitian evaluatif, bertujuan untuk
mengevaluasi keefektifan, efisien, atau kepuasan pengguna terhadap sistem atau teknologi. Pada studi pengguna ini seperti kita dapat mengambil dari penilaian kinerja atau analisis dampak sosial dari suatu teknologi. Misalnya seperti mengevaluasi usability aplikasi mobile atau mengukur efisiensi sistem basis data. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis penelitian ini, mahasiswa komputer dapat memilih metode yang paling sesuai dengan minat, sumber daya, dan tujuan penelitian mereka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.